akun dalam pengecekan. Kalian membuat repot dan membuat orang jadi susah. Apa benar prakerja itu membuat hidup jadi ribet dan beban pikiran? Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, untuk update prakerja yang tadi dan juga kemarin, buat yang belum simak, please kalian simak karena banyak info penting soal prakerja untuk teman-teman semua, baik dari gelombang 30, akun dalam pengecekan, kendala link aja, insentif, sertifikat masuk dashboard. Kalian bisa bahas di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas hal yang menarik teman-teman, yaitu mengenai postingan dari prakerja yang saya setuju banget dengan postingan ini. Dan juga semoga saja teman-teman yang nyimak ini pun juga makin paham dan juga makin mengerti kenapa sih tujuan prakerja sekarang seperti ini arahnya. Dan juga itu sebenarnya tujuannya itu baik untuk kita juga teman-teman. Dan juga beberapa info mengenai prakerja sedikit, dan juga kita bahas penghasil uang biar nggak mumet ngurus prakerja aja, oke? Yang pastinya cuan buat teman-teman. Dan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info update mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk prakerja sudah saya bahas banyak banget dari kemarin dan juga tadi pagi teman-teman. Jadi buat teman-teman kalian cek dulu buat yang belum cek. Dan juga sampai sekarang pun untuk gelombang 30 masih dibuka ya, jadi belum ditutup. Jadi kemungkinan besok akan penutupan dan semoga saja lusa sudah pengumuman resmi lolos gelombang 30 teman-teman, seperti itu. Nah teman, jadi kita akan simak nih, atau kita akan bahas postingan dari prakerja yang saya menarik banget dan perlu kita dalami teman-teman, jadi biar juga lebih clear ya. Jadi biar lebih enak kita screen record di sini. Oke teman-teman, jadi inilah IG resmi prakerja, yaitu prakerja.go.id yang ada centang birunya. Kemudian kita akan lihat postingan terakhirnya teman-teman, ini menarik banget. Langsung curhat ya. Jadi kenapa sobat marah-marah? Ya saya tahu kok banyak banget emang teman-teman ya komen juga, kenapa prakerja sekarang dipersulit, beda sama yang sebelumnya, kemudian kok ini ada unsur ini, itu, dan banyak komen-komen negatif teman-teman. Tapi coba kalian simak secara overall, kalian lihat penyebab dan juga dampaknya, dan juga bagaimana prakerja itu menanganinya dan berproses teman-teman. Jadi kita lihat sini ya. Nah, ini ada sebuah akun teman-teman, hampir di setiap konten pasti ada tipikal komentar seperti ini. Akun dalam pengecekan, kalian membuat repot dan membuat orang jadi susah. Itu akun punya nenek umur 60 tahun tapi kalian buat seperti itu. Nggak kasihan apa? Prakerja bukannya membantu malah bikin beban pikiran. Sobat yang marah-marah karena belum dapat kesempatan buat lolos gelombang prakerja. Oke teman-teman, karena juga banyak yang bertanya, Kak, berapa sih batas maksimal untuk lolos gelombang prakerja? Itu adalah 63 tahun, kalau tidak salah nih ya. Jadi emang ada batasnya. Tapi kalau dulu emang saya akui, di gelombang awal tahun lalu, 2 tahun lalu itu emang tidak ada batasan usia, tapi sekarang sudah lebih dispesifikasikan, jadi biar tidak terlalu rancu teman-teman. Jadi pun juga ini ya, ingat ya, tujuan prakerja adalah apa? Program peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia. Poinnya adalah angkatan kerja. Jadi di usia produktif teman-teman. Jadi wajarlah kalau sekarang untuk calon prakerja yang berusia mungkin sudah tidak produktif lagi, itu peluangnya kecil banget untuk lolos karena bukan lagi angka usia kerja teman-teman, seperti itu. Jadi juga buat teman-teman, again saya bilang ya, jadi buat teman-teman pun yang saya tahu kok banyak teman-teman yang mungkin kesulitan baik dari teknologi, dari handphone, dari sinyal, kalian bisa kok minta bantuan orang. Yang penting orang itu pun juga tidak manfaatkan kalian secara mungkin nih, kalian dipaksa atau mungkin kalian diminta KTP tapi nanti mereka yang urus tapi pada akhirnya tidak jadi apa-apa. Karena banyak juga yang terkena tipu teman-teman. Tidak semua ya saya bilang ya, beberapa. Jadi dia ngasih data segala macam, setelah lolos dia hilang. Jadi insentif dia yang pegang, lalu juga pelatihan dia yang pegang. Jadi si yang punya account, yang punya data itu tidak dapat apa-apa. Jadi saran saya, kalian boleh minta bantuan orang tapi cukup ditemani saja. Jadi mereka mengarahkan kalian melakukan pendaftaran, melakukan verifikasi sendiri. Jadi tidak sepenuhnya tuh dibantu, kalian berikan ke orang lain teman-teman, seperti itu. Dan juga pun prakerja itu menghindari itu. Kenapa mereka ketat, kenapa mereka verifikasi sekarang, kenapa mereka lakukan ini, untuk agar itu emang tepat sasaran dan juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya akun disalahgunakan
data salah gunakan, jadi tidak tepat sasaran teman-teman, seperti itu. Oke, saya lihat ya. Oke, mari kita kulik apa benar prakerja itu membuat hidup jadi ribet dan beban pikiran. Nah, sistem 100% end-to-end digital. Sobat nggak perlu antri capek-capek, semua dilakukan via smartphone dari rumah kalian masing-masing. Dan ini benar banget teman-teman. Ini bisa kalian dimanapun. Kalau memang ada suatu sinyal, tapi tetap kalau memang kalian tidak punya supporting seperti sinyal yang bagus, mungkin prakerja bukan bantuan yang cocok untuk teman-teman. Karena pemerintah punya banyak banget bantuan teman, tidak hanya prakerja. Dan juga ini juga sudah online 100%, jadi tidak memperlibat kalian. Kalian bisa dari manapun dan juga tidak perlu capek antri sepertinya beberapa bantuan lain teman-teman. Lalu yang berikutnya, tampilan website yang simple dan juga informatif. Jadi prakerja pun juga improve ya. Jadi setiap gelombang, setiap tahun itu prakerja memperbaharui tampilannya untuk mempermudah kita. Jadi biar kita yang masih awam, yang masih mungkin gagal teknologi atau mungkin yang gaptek mungkin juga ada, mereka bisa tepat dengan mudah mempelajari dan juga menggunakan interface dari prakerja. Dan emang semuanya selama kita bisa membaca, saya yakin tidak sulit untuk memahami step by step dari program prakerja. Apalagi nih, setelah kalian lolos, kalian langsung disuguhkan 3 video yang memberikan rangkuman secara jelas dan juga komplit dari awal sampai dengan kalian semua cair teman-teman, seperti itu. Berikutnya, program prakerja adalah program pengembangan kompetensi yang kebetulan dilaksanakan pada pandemi COVID-19. Yang benar ya, karena kan dulu zaman sebelum Presiden di kasar kampanye emang sudah ada mengenai program prakerja untuk masyarakat yang lulus tapi belum bekerja. Mereka bisa menikmati program prakerja untuk meningkatkan kompetensi dan siap mereka untuk bekerja teman-teman. Tapi karena pandemi, ini menjadi program semi bansos yang sudah pun dijelaskan di awal banget saat gelombang 1 dulu teman, di bulan Mei atau Maret tahun 2020, seperti itu. Oke. Kemudian, slide berikutnya, dan yang diingat teman-teman ini juga ada nih yang bahas nih. Umur 60 tahun emang bisa ngelamar kerja. Pahami dulu arti dari prakerja. Ini bukan bantuan untuk lansia, tapi calon pekerja yang masih belum mendapatkan yang belum mendapatkan kerja karena minim skill. Kalau untuk bantuan kan sudah ada nih, seperti BST, BLT, dan juga bantuan lainnya. Nah ini kok ngamuk, mungkin dia komen ke komen yang tadi teman-teman. Dan saya setuju juga dengan pesan dari akun ini. Jadi prakerja pun lihat nih, hey emang sampean daftar prakerja itu bayar? Enggak kan? Nggak lolos sampean nggak ada dirugikan mbak. Bersyukur pemerintah kasih insentif buat prakerja. Jadi saya juga setuju teman-teman. Again saya bilang, ini jangan jadikan patok kalian itu sebagai harapan terakhir kalian. Kalau kalian dapat ya syukur, kalau enggak artinya emang belum jodoh teman-teman, seperti itu. Jadi emang kalian, kalaupun saya yakin ya kalian nggak jadi di prakerja, saya yakin ada peluang lain, ada bantuan lain yang mungkin lebih sesuai untuk teman-teman semua. Intinya kan tetap bersyukur dan berusaha. Dan kalau sudah gabung gelombang tapi gagal, nanti tinggal gelombang dibuka, kalian klik gabung lagi aja iseng-iseng. Lolos ya syukur, kalau enggak ya udah bukan rezeki kalian, karena emang nggak mungkin semua dapat. Karena ini juga ingat kota terbatas, tapi kita punya warga itu banyak banget teman-teman, seperti itu. Jadi yang beruntung lulus syukur banget, tapi kalau yang enggak ya udahlah, seperti itu ya. Jadi kita take it easy aja, jangan kita persulit dan juga kita memamar prakerja, karena lagi saya bilang ini kembali lagi dari kita teman-teman. Jadi kalau emang kita bersikap dengan baik, kita tidak mengambil kesempatan dalam hal ini, saya prakerja juga tidak akan berbenah sampai seperti ini. Jadi ini juga untuk mengimprove kita, untuk mengembangkan data kita jangan sampai salah gunakan. Dan juga pun makin lama pasti prakerja pun berproses, dan emang itu tidak ada yang sempurna teman-teman, pasti ada kurangnya, ada lemahnya. Tapi again saya lihat makin sini pun prakerja makin baik, dan juga prakerja juga makin banyak pelatihannya, makin informatif, dan juga makin banyak hal-hal yang dulunya kita tuh belum ada, sekarang udah notifikasi, sudah ada bisa untuk fitur kita live chat, seperti itu. Jadi kita dukung prakerja agar program itu berlanjut teman-teman sampai di tahun-tahun berikutnya, dan juga bisa membantu lebih banyak angkatan kerja agar bisa siap bekerja saat mereka lulus dari kuliah atau dari sekolah mereka, seperti itu ya. Nah jadi kepanjangan teman-teman, jadi itu adalah slide terakhir ya dari program prakerja. Jadi saya dukung banget buat prakerja. Jadi teman-teman saya yakin juga kalian juga sependapat dengan saya teman-teman, walaupun memang ada pro dan kontra, tapi saya yakin itu tujuannya demi kebaikan kita bersama juga, seperti itu. Jadi buat yang setuju, please komen di bawah dan juga bantu like-nya. Untuk app penghasil uang udah kepanjangan ya, udah 9 menit ya. Yang jelas buat teman-teman yang mau dapat app penghasil uang dari rumah cukup dengan smartphone aja, kalian bisa cek link di bawah. Ada Snack Video, ada Neobank, ada Motion Bank, ada Makmur yang bisa kalian gunakan. Itu semuanya rutin bayar dan juga aman.
Jadi nggak usah worry untuk keamanan data kalian, teman-teman. Terutama Snack Video nih, lagi cuan banget karena emang dia lagi hype-hype-nya. Bahkan saya nerima tuh sekitar 250.000 per hari, cukup dengan nonton video, undang teman, dan buat yang mau tertarik dan ingin coba, kalian bisa cek link di bawah dan juga langsung download aja linknya Snack Video dan masukkan kode saya, teman, di sana juga sudah ada, kalian tinggal cek seperti itu. Oke? Jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang suka, silahkan kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan terakhir banget, buat yang belum follow Instagram saya, please kalian follow di @aaronagustus, akan banyak info terupdate dan juga kalian bisa DM sana untuk kendala prakerja. Dan juga TikTok saya bantu support di @aaronagustus2. Jadi thank you banget dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!